Ibu, saudara-saudara, selamat Sabat bagi kita semuanya. Saya mau membawa pikiran saudara kepada typological paradigma Alkitab. Bagaimana Alkitab itu berbicara kepada kita di dalam tipe model, apakah itu bentuk manusia, peristiwa, ya tempat atau contoh-contoh di Perjanjian Lama dan ada diulangi dalam Perjanjian Baru dan nanti akan diulangi kembali yang terakhir di kitab Wahyu di zaman apokaliptik eskatologis. Dan saya juga mau membawa pikiran kita untuk memandang sejarah Alkitab, perspektif dari keadaan manusia dari zaman ke zaman, di mana Tuhan selalu campur tangan untuk menyediakan sekelompok umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali sesuai dengan pada zamannya, dan ini berlangsung secara tipologikal ya di dalam Alkitab yang menjadi satu pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini adalah mengerjakan di dalam hidup kita, mengerjakan di dalam pikiran kita, mengerjakan di dalam iman kita kemuliaan yang kekal yang melebihi dari segala-galanya, jauh lebih besar, jauh lebih berbahagia, jauh lebih mulia daripada apa penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah penderitaan bertanda kecil. Sudah 7 bulan kita terdampak dengan COVID-19 pandemi 19 ini. Kita sepertinya susah dan bergerak juga sangat terbatas. Kemana-mana juga kita tidak bisa. Ya, sepertinya kita ingin bersukacita menikmati apa yang dipercayakan Tuhan dengan bertemu teman, bersekutu dengan saudara dan kelompok gereja umat Tuhan. Gereja juga dalam melakukan pelayanan-pelayanan dan program-program gereja juga menjadi terbatas dan terhalang, saudaraku. Ya, organisasi juga jadi terbatas untuk bergerak di dalam misi dan program-program organisasi. Ya, kemudian pemerintahan juga terbatas untuk melakukan pergerakan politik dan ekonomi dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain ada maksud-maksud baik untuk kita bagi umat Tuhan dan juga rencana-rencana Tuhan bagi gereja. Sekarang saudaraku, di sisi yang lain juga bagi pemerintah, sehingga berkurang segala macam caci maki, hinaan, khotbah-khotbah yang menghina pemerintah, juga tentang demonstrasi dan segala sesuatu kelompok-kelompok radikal. Ada juga untungnya Bapak Ibu yang di dalam ini. Jadi bagi kita ini sebuah penderitaan kecil untuk mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mempersiapkan iman kita, rohani kita, bekal kehidupan yang kekal yang akan datang ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita, lalu kita dibawa ke dalam kerajaannya dalam kemuliaan yang besar. Saudara, inilah yang menjadi satu buah pemikiran bagi kita, dan saya mau mengambil ini dari berbagai latar belakang sejarah tipologikal Alkitab dalam paradigma, pola pikir, sudut pandang, budaya, filsafat dari Alkitab Ibrani itu sendiri, berbicara dalam Perjanjian Lama, berbicara dalam Perjanjian Baru, dan berbicara juga kepada kita di zaman Wahyu, apokaliptik, eskatologis di akhir zaman, saudara. Apakah tandanya seorang umat yang memiliki kemenangan rohani berjalan bersama-sama dengan Yesus? Saudara-saudaraku, Alkitab ini menceritakan kepada kita, Alkitab ini menyatakan kepada kita bagaimana sepatutnya kita bisa menang hari demi hari dalam pergumulan kita yang kita hadapi berbagai kerikil-kerikil tajam, duri-duri yang menusuk, dan pedihnya kehidupan penderitaan yang kita alami di dunia yang berdosa ini. Alkitab memberikan kepada kita seharusnya bagaimana kita hidup di dalam kemenangan berjalan bersama dengan Yesus, saudaraku. Jadi kebutuhan kita yang terbesar sekarang ini adalah kebutuhan kemenangan iman, kebutuhan kemenangan rohani. Hari demi hari, minggu demi minggu, ya bulan demi bulan, tahun demi tahun, zaman berganti zaman. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita kehidupan, ya, kita selalu menghadapi berbagai kesusahan, penderitaan di dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan hidup. Masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak, yang masalah kepada pekerjaan, dampak daripada COVID-19 ini, dan masalah juga bisnis, usaha, dagang yang kita lakukan, semuanya berdampak
saudaraku. Dan kita sepertinya menghadapi berbagai kesusahan dan penderitaan. Tapi Rasul Paulus mengatakan, ini masih penderitaan kecil untuk mempersiapkan rohani kita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, kata Yesus, akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Tahta yang dimaksud itu adalah kerajaan surga yang akan datang. Sebagaimana juga aku telah menang. Yesus Kristus telah menang di salib Golgota dengan kematiannya. Dia sudah mengalahkan setan, meremukkan kepala setan dan kejahatan sudah tunduk di dalam kuasanya. Yesus bangkit dari kubur, kemenangan ada menjadi bagiannya bersama-sama, dan itu menjadi kemenangan kita, Bapak Ibu. Jadi barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Allah di tahta. Demikianlah nanti kita akan duduk bersama-sama dengan Allah di tahta. Bapakku, saudara-saudaraku, ini janji kepada gereja yang sisa, jemaat Laodikia. Saudaraku, kami dengan Aldo di waktu hari apa itu? Hari Selasa kita belajar 2 topik, ya. Jadi dia agak pusing karena dia sudah masuk ke dalam gereja yang sisa, ya, gereja dalam nubuat. Ada jemaat yang terakhir yang sisa, ya. Jadi dia bilang, ini lagi masih pusing saya, ini belum bisa saya terima ini semua, jadi perlu diulang lagi, saudara. Coba kita lihat, saudara, di tahun 400.000 SM, ini kita mulai sejarahnya. Kita mulai sejarah dalam pandangan perspektif sejarah manusia di dalam Alkitab, tetapi juga memiliki sebuah tipological paradigma Alkitab yang mau dijelaskan kepada kita, saudara. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden, tidak berapa lama, saudaraku, tidak berapa lama, ada orang yang mengatakan hanya 7 hari. Hari Jumat di Adam dan Hawa diciptakan, dijadikan Tuhan, lalu diberkati Tuhan. Hari Jumat depannya 7 hari, artinya hari ke-8 hari Jumat itu jatuh ke dalam dosa oleh godaan iblis. Lalu ada pandangan orang lain dari segi teologi, ya, biologi, tipologi, saudaraku, 40 hari katanya. Setelah 40 hari diberkati Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Entah mana yang benar, nanti kita teliti Alkitab itu, tidak akan membahas itu untuk sekarang. Saudaraku, lalu tahun 2000, apa yang terjadi tahun 2000? Peristiwa air bah. Saudaraku, Tuhan mau membersihkan dunia ini dari segala unsur dosa dan kejahatan. Saudaraku, jadi diberikan satu kapal untuk sarana penyelamatan. Dan 120 tahun diberikan waktu belas kasihan, rahmat Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dengan khotbah-khotbah yang disampaikan Bapak Nuh, kalau ada yang bertobat masuk ke dalam batra. Ternyata, saudaraku, didapati, saudaraku, tidak satu pun keturunan dari Kain, ya, masuk ke dalam batra. Bahkan keturunan dari Set, Henok, Lamek, Nuh, itu hanya 8 orang yang selamat, saudaraku. Yang lainnya itu binasa, Bapak Ibu, saudaraku. Kemudian itu tahun 2000. Kemudian tahun 1800 sebelum Masehi, apa yang terjadi? Di sebuah padang gurun di kota Arab yang bernama Us, ada di sana tinggal seorang yang bernama Ayub, saudaraku. Segala sesuatu yang dia miliki dan yang dia kasihi, dia cintai, hilang lenyap. Harta bendanya lenyap dimakan api. Semua rumahnya, ladang-ladangnya dan bulan-bulannya dibakar dan dicuri orang, saudaraku. Dan anaknya 10 orang yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng, cantik-cantik, 7 laki-laki, 3 perempuan, semuanya binasa di dalam api dalam satu malam pesta yang mereka lakukan. Kemudian istrinya, saudaraku, menjauhkan diri dari dia karena dilihat Hawa itu sudah mulai sakit dari ujung kepala, batok kepala sampai kepada ujung kakinya, sehingga disungsikan, diusir dari lingkungan sosial masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa dan dapat dan mau mendekati Ayub karena takut tertular penyakit yang sangat berbahaya, saudaraku. Tetapi Ayub merenungkan nasibnya di sana, lalu membela dirinya dan bertanya kepada Tuhan, saudaraku, segala perkaraku ini kubawa kepadamu, bukalah pengadilanmu ya Tuhan.
Aku mau menuntut keadilan kepadamu. Apakah karena dosaku dan kesalahanku ini kudapatkan? Apakah aku tidak cukup setia dan imanku kepadamu? Memang aku orang berdosa, tapi aku bercoba dengan karuniamu, aku belajar untuk setia kepadamu. Tetapi kenapa ini terjadi, saudara? Nah, Ayub mencatat kata-kata itu tidak berdosa dan Tuhan tidak dihina pada waktu itu. Sehingga seberapa itu terjadi dengan kesetiaan, dengan imannya yang bertahan. Ayub tidak mau kalah terhadap kejahatan dan dosa. Ini baginya bukanlah pencobaan, tetapi ujian yang sangat berat untuk kesetiaan. Akhirnya dia katakan apa? Dari debu tanah ini aku akan bangkit dan melihat penebusku hidup yang akan datang. Saudara-saudaraku, kemudian di tahun 1600 sebelum Masehi, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang masuk, menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang kaya, menjadi bangsa yang dikagumi dan dikagumi, dan bangsa yang akan banyak pengikut. Tetapi ditunggu-tunggu janji itu tidak datang-datang. Dan ketika 100 tahun umurnya, datanglah satu orang anak, hanya satu, putra satu-satunya, putra tunggal, anak tunggal. Saudaraku, tapi ketika berusia 25 tahun, Tuhan bilang sama Abraham, bawa anakmu dan persembahkan kepadaku di Bukit Moria. Kejadian pasal 22. Saudaraku, Abraham bertanya-tanya di dalam dirinya, benarkah ini suara Tuhan? Apakah ini Tuhan yang saya percayai? Di mana aku setia kepadanya? Kalau ini Tuhan, apakah dia benar meminta sebuah persembahan manusia? Karena bangsa-bangsa kafir di sekitar saya ini, di Palestina ini, di Sikem, di Kanaan ini, yang saya lihat, mereka mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewanya. Tuhan tidak pernah meminta korban manusia. Tuhan selalu meminta korban domba atau kambing. Tapi Tuhan sekali ini meminta anakku harus dipersembahkan. Anakku satu-satunya yang dia kasih. Sekarang dia mau ambil. Apa maksudnya? Benarkah ini suaramu? Benarkah ini engkau Tuhan? Saudaraku, dia bergumul 3 hari 3 malam sambil membawa Ishak itu dengan kayu ke atas puncak Bukit Moria. Tetapi akhirnya dia menyerah. Dia setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau memang ini yang Tuhan minta, saya kasih. Saudaraku, Ishak diikat, ditaruh mesbah di atas Bukit Moria, ditaruh kayu di atasnya. Lalu Ishak diangkat ke atas kayu itu. Lalu dia mau dikorbankan. Tetapi waktu pisau itu mau menusuk, sudah diangkat, lalu domba mengembel di belakang telinga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ujian iman kepada kita tidak seberat kepada Ayub, tidak seberat kepada Abraham, ya. Tetapi kadang-kadang yang datang ini, yang bertubi-tubi, 1, 2, 3, belum selesai kasus yang satu, datang lagi kasus yang berikutnya. Saya akan bergumul dalam satu langkah, tapi langkah kedua datang lagi pergumulan lebih besar. Saudaraku, sepertinya saya masuk ke dalam perangkap demi perangkap, dari lubang satu ke lubang yang satu. Lalu kita bilang sama Tuhan, apa ini Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan? Di balik semua penderitaan, kesusahan yang engkau datangkan kepadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tahun 1500 sebelum Masehi, datang seorang yang bernama Musa. Dengan gagahnya dia menganggap dirinya hebat, dan dia adalah orang yang hebat memang. Dia seorang panglima militer, seorang ahli hukum di Mesir. Dan ketika dia lihat orang Mesir memukul orang Israel, karena dia sudah tahu latar belakangnya orang Israel, akhirnya yang memukul orang Mesir, orang Israel itu, dia pukul dan mati, dan dia kubur mayatnya, saudara. Tahu-tahu ada yang lihat. Saudaraku, Musa sudah dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin besar, juru selamat bagi orang Israel untuk mengeluarkan umat Tuhan dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi Musa tidak layak. Dengan apa? Dengan karakter, dengan sikap, dengan tindakan yang seperti itu, tidaklah pantas menjadi pemimpin besar untuk umat Tuhan yang akan membawa orang ke dalam tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah kerajaan di mana Tuhan berada, saudara, menumpuk untuk umatnya langsung. Akhirnya apa yang terjadi? Musa harus diusir 40 tahun tinggal di padang Midian.
dia harus belajar sekolah untuk bertobat dari bapak mertuanya Citro dan menggembalakan domba-domba di tebing-tebing, di padang-padang belantara, di bukit-bukit, hari demi hari, dengan hujan, terik matahari, tidur di bawah langit, di bawah embun, saudaraku, dan siang hari dengan panas matahari, ya, di celah-celah batu dia untuk bernaung berlindung. Di sana dia belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Dan setelah Tuhan mendapati Musa adalah orang yang paling sabar dan rendah hati, baru Tuhan datang di bukit Horeb itu, di mana ada semak belukar menyala, dan Tuhan memanggil dia. Saudaraku, ini adalah sebuah gambaran dari pekerjaan rohani umat Tuhan pada akhir zaman di kitab Wahyu, bahwa kita akan ditempa, dibantu oleh Tuhan, karakter, sikap kita, tabiat kita, dan perasaan kita, pikiran kita, hati kita, untuk sama seperti yang dimiliki oleh Kristus di dalam Filipi 2 ayat 5. Saudara-saudara, bangsa Israel keluar semuanya 2,5 juta dewasa, tidak dihitung perempuan dan anak-anak, yang dihitung laki-laki dewasa, dari Mesir menuju tanah Kanaan. Seharusnya 4 minggu mereka tiba, tetapi itu tidak diperlakukan Tuhan. Mengapa? Karena mereka keras tempur, susah untuk dilatih dan diajar. Tuhan memerlukan waktu dan proses yang panjang untuk membentuk kerohanian mereka, untuk membentuk karakter mereka, untuk membentuk iman mereka, sehingga dibutuhkan 40 tahun. 40 tahun berjalan di padang belantara, bukan ditinggalkan Tuhan sendirian. Tuhan ikut menyertainya, Tuhan mendampinginya, karena Allah Immanuel, Allah yang berserta kita, terus bersama dengan umatnya. Karena Yahweh artinya adalah Allah yang selalu setia, hadir di tengah-tengah umatnya, selalu ada bersama mereka. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, mana diturunkan 6 hari dan 2 kali 5 kali Jumat, terus menerus berlangsung 40 tahun. Air tidak ada, hanya berbicara dengan bahasa keluar air. Saudara, Tuhan bersama dengan umat, tetapi orang-orang Israel tidak menyadari dan tidak percaya. Akhirnya terjadi, semuanya mereka harus mati, meninggal di padang belantara. Jadi padang belantara bagi mereka adalah kuburan mereka sendiri. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam. Kenapa? Karena Kaleb dan Yosua jiwanya, pikirannya, tabiatnya, perangainya, moralnya, akhlaknya sudah berbeda dari kebanyakan orang-orang duniawi yang menyembah berhala, orang-orang kafir berhala, sudah menyesuaikan tabiat dan karakternya menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka layak oleh kasih karunia Allah dibawa masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka yang memimpin bangsa Israel dalam generasi kedua, ketiga yang lahir di padang belantara itu masuk ke dalam negeri Kanaan. Saudaraku, ini adalah sebuah gambaran bahwa gereja yang sisa, di mana ada banyak umat Tuhan dari berbagai suku, bangsa, bahasa dan kaum berada di dalam gereja yang sisa, sedang dibentuk dan sudah 174 tahun, 176 tahun kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali dari tahun 1844, ketika berakhir nubuatan yang panjang 2300 petang dan pagi dalam Daniel pasal 8 ayat 14 sudah berakhir, dan inilah mulai akhir zaman. Dan 176 tahun kita berkhotbah, kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan, kerohanian kita terpusat pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sampai saat ini Yesus belum datang juga. Apa terjadi, saudara? Dunia ini menjadi kuburan bagi kita. Tuhan tidak mengizinkan kita hidup menyambutnya. Mungkin generasi kita yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang akan menyambut Yesus di awal-awal, kita diizinkan berserak-serak di dalam kubur. Sama seperti bangsa Israel, di
Lalu Elia, apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Imannya begitu hebat, keberaniannya tidak kalah kemampuannya. Dia bertentang sendirian dengan 450 tambah 400 ya, 850 nabi-nabi, imam-imam, orang-orang kafir di atas bukit Karmel. Ya, dengan sebuah persembahan yang boleh dibakar dengan api yang turun dari langit. Siapakah yang sanggup menurunkan api dari langit? Tuhan yang mana yang benar? Nabi yang mana yang benar? Umat yang mana yang benar? Sedang ditentukan sekarang ini. Dan akhirnya kita tahu Elia menang. Dan semua nabi-nabi palsu, imam-imam palsu itu dia seret ke sungai Kerit, lalu dia bunuh di sana seberang. Tapi yang terjadi, dia lari ketakutan dari sana, lalu pergi ke padang belantara, sembunyi di sebuah gua. Dia ketakutan karena ada ancaman pembunuhan baginya dari Ratu Isabel, istri daripada Raja Ahab, sudah marah. Kadang-kadang kita berani kepada orang lain. Kadang-kadang kita berani untuk 1000 laki-laki kita hadapi. Tapi dengan seorang perempuan kita ketakutan. Ya, yang luar biasa. Ya, jadi katanya bapak itu seperti hebat sama orang, tapi di rumah dia tunduk sama istrinya. Berarti dia suami yang takut akan istrinya. Isabel ditakuti oleh Nabi Elia. Karena dikeluarkan perintah cari sampai dapat dan bunuh. Hidup atau mati, tangkap. Dan semua pasukan elit dari tentara Kopassus, FBI, saudara, CIA, pergi ke seluruh penjuru dunia hanya untuk mencari Elia. Tapi Elia sembunyi dan tidak makan dia di gua. Lalu datang dia. Hai Elia, apa kabarmu? Apa yang kamu kerjakan di sini? Kenapa kamu di sini sembunyi? Apa jawab Elia? Tuhan, aku bekerja sebaik-baiknya dan sehebat-hebatnya, tapi aku seorang diri, tidak ada orang yang datang mendukung aku, dan umatku semuanya sudah murtad. Bangunlah, makanlah, minumlah, tidurlah, kata Tuhan. Tuhan tidak menghakimi ini. Dia tidak menghakimi. Dia tidak menjatuhkan vonis oleh karena ketakutan iman dan tidak kelihatan. Padahal sudah menang di bukit Karmel, mengalahkan setan di sana dan kejahatan kekafir. Tuhan tidak memburukkan marah. Bangunlah, makanlah, dan tidurlah. Disediakan Tuhan makanan, disediakan Tuhan minuman. Lalu Tuhan bilang, tidur lagi. Lalu tiba-tiba sore-sore datang lagi Tuhan. Elia, bangunlah, makanlah, minumlah, tidurlah. 2 kali satu hari Tuhan datang mengunjungi Elia hanya untuk membangunkan, mengasih makan, mengasih minum, lalu tidurlah. Tuhan tidak pernah mengkritik nabinya. Beras-beras mendekati Tuhan. Lalu Tuhan katakan, ini pekerjaanmu yang terakhir. Lantiklah raja di Israel. Berikanlah pekerjaanmu sama nabi yang akan kutunjukkan nanti. Setelah itu, naik kereta kuda lah engkau langsung ke surga. Saudara-saudara, luar biasa janji Tuhan yang pasti kepada orang yang sedih. Naik kereta kuda berapi masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang kita tunggu-tunggu di kitab Wahyu. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar di dalam dapur api. Sampai raja memohon kepadanya, sekali aja enggak apa-apa. Ya. Padahal raja itu sebenarnya suka sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu apa jawabnya? Ya Tuhan Raja, kami tahu dan kami yakin yang Allah yang kami percaya, Yahweh Tuhan kami, mampu melepaskan kami dari dapur api. Tapi sekalipun tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku, dewa Allah Tuanku.
Karena adalah Yahweh, Allah satu-satunya yang benar dan yang hidup di alam semesta ini. Saudaraku, hal yang sama kepada Daniel, Raja Darius. Tidak bisa tidur nyenyak dan tenang hidupnya, makan pun gak bisa. Ya, dihibur dengan berbagai musik yang datang di istana raja pun tidak bisa. Mengapa? Karena Daniel, sahabat karibnya, dijebloskan ke dalam gua singa hanya karena dia berdoa. Kedapatan berdoa 3 kali 1 hari yang mengarah kiblatnya ke kota Yerusalem, Yehuda. Berarti Daniel sedang menyembah Allah Yahweh. Kenapa tidak menyembah Allahnya orang Babylon? Mengapa tidak menyembah dewa-dewa raja daripada Darius? Sama kasusnya dengan Sadok, Mesar dan Abednego. Mengapa tidak menyembah dewanya daripada raja Nebukadnezar, Allahnya orang Babylon? Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbagai ujian sekarang ini sedang datang kepada kita umat-umat Tuhan. Siapakah yang kita sembah? Kepada siapakah kita setia? Dan kita tahu bahwa mereka didapati setia. Dan jabatan demi jabatan diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Saudara, kita masuk kepada Yohanes. Yohanes di padang belantara, hidup mulai dari kecil. Saya tidak tahu umur berapa, tapi saya yakin mulai anak-anak dia sudah belajar hidup menyendiri dan bertarap, bukan bertawa, beda. Bertarap di padang belantara. Bajunya sangat sederhana, pakai ikat pinggang kulit asli. Anda tidak tahu beli rusa atau beli buaya, saudara. Ya, makanannya belalang dan madu hutan. Ya, hidup di padang belantara, sama seperti Musa, sama seperti Elia, sama seperti siapa? Orang Israel yang di padang belantara 40 tahun. Dia merasakan itu sebelum dia berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius pasal 3 ayat 1. Dan berilah dirimu dibaptis supaya kamu diselamatkan. Beribu-ribu orang datang ke sungai Jordan dibaptiskan. Hanya mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis sebab kamu akan diselamatkan. Tidak lama itu, 1 menit pun tidak selesai. Tidak cukup, saudara. Tidak diperlukan waktu. Tapi kita berkhotbah berhari-hari, bikin KKR sampai 40 hari, tidak ada yang masuk. Itu tuh. Lalu datang Yesus. Ke sungai Jordan untuk dibaptis. Lalu Yohanes tahu ini siapa. Lalu dia bilang, tidak layak aku membaptiskan engkau. Engkau adalah yang layak membaptiskan aku. Engkau Tuhan, aku manusia. Engkau suci, aku orang berdosa. Engkau Allah pencipta, aku ciptaanmu. Tapi Yesus katakan, lakukanlah apa yang patut kau lakukan supaya kita menurut dan firman Tuhan. Sungguh teladan. Setelah Yesus dibaptis, apa komentar Yesus? Tidak ada orang laki-laki yang pernah dilahirkan di dunia ini dari zaman Musa sampai sekarang ini, orang yang paling besar daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Kenapa? Yesus sedang membandingkan Yohanes Pembaptis dengan Elia, dengan Musa di padang belantara, dengan semua umat Israel 40 tahun di padang belantara. Mengapa? Musa melihat Tuhan muka dengan muka. Berapa kali? Di Gunung Horeb. Di mana? Di Midian. Waktu apa? Api menyala tanah. Di mana lagi? Di Bukit Sinai. Waktu Musa menerima 2 lembaku. Sebenarnya pun Tuhan yang ditunjukkan. Tapi Alkitab mengatakan Musa melihat wajah Tuhan. Panim melihat wajah Tuhan. Saudara-saudaraku, Elia berbicara dengan Tuhan di gua waktu mengatakan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Bangunlah, makanlah, minumlah, dan tidurlah kembali. Sekarang Yohanes melihat Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Yohanes membaptis Allah yang menjadi manusia. Makanya kata Yesus, tidak ada orang yang paling besar di dunia ini, laki-laki, yang pernah melihat Allah dan membaptiskan Allah.
Itu maksudnya kalimat itu apa? Yesus sedang membandingkan Yohanes Pembaptis dengan Elia dan Musa. Saudara bisa lihat yang mau saya tunjukkan pertama tadi pendahuluan, tipological paradigma Alkitab dalam perspektif sejarah yang dicatat Alkitab dari zaman ke zaman. Lalu dia, saudara, Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Apabila kamu dicobai, janganlah katakan bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan Tuhan tidak dapat dicobai apapun. Tetapi ayat 12, Tuhan mengizinkan pencobaan datang dari setan. Lewat itu Tuhan sedang menguji iman, kerohanian, kesetiaan umat-umat. Jadi bedakan try dengan tes. Setan selalu try, mencoba dan bercoba. Sementara Yesus tes untuk naik tingkat, naik peringkat, lulus ujian. Saudara-saudaraku, inilah yang digambarkan yang akan terjadi kepada umat yang sisa di dalam kitab Wahyu. Tetapi Yesus, ini terakhir. Tetapi Yesus mengalami apa yang dialami Musa, mengalami apa yang dialami oleh umat Israel 40 tahun di padang belantara, mengalami apa yang dialami oleh Nabi Elia, mengalami apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mengalami apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Yesus juga tinggal di padang belantara 40 hari, 40 malam. Dia berpuasa, mengasingkan diri dari keluarganya, bapaknya dan ibunya, keluarganya besarnya. Dia mengasingkan diri dari semua masyarakat orang Yahudi. Dia menyendiri di sana dengan bapaknya, saudara. Hanya untuk mengalami apa yang dialami di dalam padang belantara. Ada pencobaan setan dan tes dari Tuhan sekaligus berjalan bersama-sama. Inilah tipologika. Di perjanjian baru, Yesus menggenapi semua tipologika itu yang ada di perjanjian lama. Setelah dia berpuasa lapar, kebutuhan Yesus hanya satu, makanan dan minum. Lalu datang setan. Lapar engkau? Ya. Bukankah engkau Tuhan? Jadikanlah batu ini menjadi roti. Sebab ada tertulis bahwa engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Waduh, mengutip firman Tuhan untuk menjatuhkan orang lain. Lihat. Lalu Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keluar dari mulut Allah firman ada di dalam tulisan Musa. Karena setiap kali Tuhan berfirman terjadi mujizat, Tuhan berfirman terjadi segala sesuatu. Apa yang dikehendaki Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebutuhan yang pertama, physical needs, sandang, papan dan pangan. Kebutuhan yang paling mendasar untuk manusia. Di sini banyak kita jatuh. Dan kadang-kadang kita meninggalkan iman kita demi perut yang satu juta, demi bernaung di satu rumah, sandang, papan dan pangan, physical need. Lalu yang kedua, setan bawa Yesus ke atas hubungan dari suci. Lalu dia katakan, ada tertulis mengenai engkau, karena engkau adalah anak Tuhan. Jatuhkanlah dirimu, sebab malaikat akan datang menangkap engkau, dan kakimu tidak akan terantuk. Nggak akan terjadi kecelakaan, tidak akan patah tulangmu. Lalu Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ketika dikutip dari Mazmur, Yesus juga mengambil dari Mazmur. Ini yang saya katakan tadi di dalam sebuah apa? Apologetic doctrine atau crusade faith, saudara. Ya, dilemparkan isu pertanyaan untuk menjatuhkan, lalu kita jawab dengan ayat untuk memenangkan. Namanya apologetik. Di YouTube banyak orang pendeta-pendeta apologetik. Anda pendeta dengan saya.
Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang kedua Pak, mentality needs. Kebutuhan menjadi populer, orang yang terkenal, digagumi banyak orang, surprise. Lalu yang ketiga, spiritual need. Kamu lihat dari timur ke barat, semua harta kekayaan dunia ini, kesuburan, kemakmuran dan gedung-gedungnya akan kuserahkan kepada hanya satu yang meminta. Sekarang sembahlah aku. Rupanya setan pemilik apa? Setan pemilik apa? Dunia ini, bukan Tuhan Yesus. Benar? Benar. Karena sudah jatuh ke dalam dosa sejak zaman ini. Sekarang Yesus mau ambil lewat kematiannya di kayu salib Golgota supaya kembali dunia ini menjadi milik Tuhan. Terus nyala engkau iblis, karena hanya Tuhan yang patut disembah. Saudara-saudaraku, mungkin pencobaan-pencobaan yang kita alami seringkali kita sepele, hal-hal yang kecil, tetapi kadang-kadang hal yang kecil itu yang membawa maut kepada kita. Ingat, perjalanan kita sudah cukup lama. Dari segi organisasi 176 tahun. Dari segi pribadi, mungkin Anda sudah ada yang dibaptis 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, mungkin juga ada dibaptis 70 berapa tahun yang lalu. Sudah cukup lama kita berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Yesus Kristus. Jangan ada kerikil-kerikil sedikit pun yang bisa menjatuhkan kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku, kesenangan dunia, keberhasilan dunia, masalah sekularisasi dan modernitas bisa menjatuhkan kita untuk melupakan Tuhan. Yang kedua, terus-menerus dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang tidak ada henti-hentinya, hidup selalu Senin Kamis, jatuh miskin dan bangkrut. Ini juga bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan dan tidak setia. Saudaraku, yang ketiga, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dari tahun ke tahun. Apakah itu kanker atau tumor, dan selalu masuk keluar rumah sakit, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Rumah sakit terus lebih banyak dia tinggal daripada di rumah. Dan mungkin ini akan menggerogoti kerohaniannya dan imannya dan bertanya kepada Tuhan, di mana kalau engkau? Ya, apakah maksudmu? Beginikah caramu untuk melupakan aku sebagai anakmu? Saudaraku, inilah godaan-godaan setan yang datang supaya kita jatuh, saudara. Ingat, sudah cukup lama kita berjalan bersama Tuhan. Jangan ada sedikit pun dan satu pun yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Amin. Yang ketiga, mengidolakan atau memuja-muja orang itu juga bisa menjadi berhala dan membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Lalu yang kelima, critical living. Hidup yang selalu mengkritik orang, mencari-cari kekurangan, kesalahan, dan kelemahan orang. Datang ke gereja, lihat orang, ya kemana-mana, semua pertemuan lihat kesalahan orang. Saudara, ini juga bisa menjatuhkan iman kita dan membuat kita kalah dalam kemenangan rohani. Lalu yang terakhir, tidak membereskan dosa-dosa yang ada di hati. Masih adakah dosa yang tersimpan sehingga menghalangi kita kepada Tuhan? Masuk kita kepada bagian yang terakhir, saudara. Kita Wahyu. Tipological yang terakhir, apokaliptik, tribulation, eschatology. Tipologi yang terakhir bahwa umat Tuhan akan menghadapi the great tribulation, kebicikan Yakub, supaya lulus masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada kerinduan Tuhan yang paling besar dan paling dalam untuk menyelamatkan kita menjadi miliknya. Tetapi Tuhan sebelum melakukan itu dari luar, diri sendiri harus melakukan, melepaskan diri dari dalam. Kolos, Christ Object Lesson, halaman 174. Dan saudaraku, sebenarnya mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua orang yang lahir dari Allah adalah anak-anak Allah, dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu
iman kita, kemenangan rohani dengan kemenangan rohani, kita akan mencapai, kita akan raih hari demi hari di dalam segala pergumulan hidup dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Kasih yang mementingkan diri, yang berasal dari dunia ini, yang merusak iman orang Kristen, menjadikan kita menjadi lemah dan dalam kuasa moral rendah. Semakin mencintai duniawi, semakin kita jauh dari Allah. Untuk itu, marilah kita menyerahkan diri kita dan mengambil karakter Tuhan menjadi bahagian kita. Testimonies di 3 halaman 478. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang terakhir. Perempuan yang suci di Wahyu pasal 12 yang digambarkan jemaat yang sisa berdiri di atas bulan, hukum-hukum Taurat, perintah-perintah, diselimuti dengan matahari kebenaran Yesus Kristus. Ada mahkota dengan 12 bintang, 12 rasul, 12 suku bangsa Israel, mahkota kehidupan kekal jaminan Tuhan. Saudaraku, kemudian saudaraku, di dahinya tertulis nama Allah Bapa dan nama Anak Domba Yesus Kristus. Sedang bertentangan, bergumul karena dimusuhi oleh setan. Lewat Wahyu pasal 17, ada seorang perempuan tunggal di sana yang duduk di atas binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10, memakai jubah yang ungu dan germiti, dengan lengkap dengan segala perhiasan, mertik-pernik, emas, perak dan mutiara. Lalu di tangannya ada cawan dengan anggur yang memabukkan. Lalu di dahinya tertulis, ibu dari semua pelacur Babel besar. Dua wanita yang digambarkan dalam kitab Wahyu adalah dua gereja yang sedang bermusuhan, antara gereja yang sisa dengan gereja yang palsu. Pasal 12 dengan pasal 17. Lalu saudaraku, pasal 17 akan menggunakan Wahyu pasal 13, yaitu kepausan dan Amerika Serikat untuk menjatuhkan dan menguasai seluruh dunia dan menghabisi umat yang sisa itu. Tetapi umat yang sisa di Wahyu pasal 14 memiliki sebuah pekabaran 3 mereka untuk disampaikan kepada seluruh dunia, mempersiapkan sekelompok umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Berarti kita sedang hidup di padang belantara dosa dunia. Pergumulan yang kita hadapi, kita harus menang, mengalahkan dunia dan kemenangan. Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu dia pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Sadarkah kita bahwa kitalah tipologi yang terakhir sebelum kita terangkat ke Kanaan surgawi, surga yang dijanjikan Tuhan? Kita sedang mengembara seperti bangsa Israel mengembara 40 tahun di padang belantara, hidup di dalam berbagai kesusahan, pancakilik dan pencobaan ujian. Tetapi Tuhan memiliki banyak cara, mujizat-mujizat dan hadir di tengah-tengah kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang tergantung keputusan kita, menang atau tidak ada di tangan kita. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan atau tidak. Kita serahkan kemauan kita kepada Tuhan atau tidak. Kehendaknya menjadi kehendak kita, kemauannya menjadi kemauan kita, kuasanya menjadi kuasa kita. Itu sekarang menjadi persoalan saudara. Kebutuhan kita yang terbesar sekarang ini adalah kemenangan rohani. Bagaimana caranya? Wahyu pasal 3 ayat 19. Bertobat dan relakanlah dirimu untuk ditegur oleh Tuhan. Lewat apa? Revival, kebangunan rohani. Lewat apa? Self-reform, reformasi diri sendiri, menjauhkan hidup dari hal-hal keduniawian. Kemudian apa lagi, saudaraku? Terimalah pengurapan Roh Kudus, karena Roh Kudus siap untuk mengurapi kita dan mencurahkan kepada kita kuasa untuk mengalahkan kejahatan dan dosa. Milikilah iman yang benar-benar iman di dalam penurutan dan kesetiaan. Kemudian aktiflah di dalam pelayanan jemaat dengan menginjil. Bukan hanya orang lain terselamatkan, tapi diri sendiri juga terselamat. Bukan orang lain yang dikuatkan, tapi kita juga dikuatkan, saudara. Ini maksudnya, saudara. Jadi mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk kemenangan rohani, untuk kepentingan iman kita, untuk keperluan keselamatan kita. Bapak Ibu, saudara pun dikatakan. Kesimpulan, sebagaimana
orang Israel 40 tahun di padang belantara, umat Tuhan sekarang ini sudah lama mengembara di duniawi 176 tahun. Kita tinggal tunggu kedatangan Yesus. Sebagaimana Elia memenangkan imannya, menaklukkan kejahatan dan berhala kekafiran di Bukit Karmel, kita juga akan memenangkan dari segala hal-hal duniawi dan sekuler yang mau menjatuhkan kita. Seperti Yohanes Pembaptis yang melakukan sebuah pertahanan dan menjauhkan diri dari segala yang najis dan yang kotor yang merusak tubuh kita soal makan dan minum, maka kita juga harus mengadakan reformasi kesehatan pada akhir zaman. Sudah waktunya kita meninggalkan daging, sudah waktunya kita meninggalkan susu, sudah waktunya kita meninggalkan keju, sudah waktunya kita meninggalkan coklat, sudah waktunya kita meninggalkan ikan. Itu kata Roh Nubuat, kita mengadakan reformasi kesehatan. Sebagaimana Yesus mengalami kesusahan di dalam segala pelayanan dan sampai mati di kayu salib, maka kita juga akan mengalami berbagai kesusahan. Saudaraku, kuncinya tinggikanlah Kristus, angkatlah kebenaran, singkirkan roh pengkritik dan menghakimi di antara kita satu dengan yang lain. Hidupkanlah tabiat Kristus dan hiduplah di dalam kemurnian dan kejujuran. Engkau memiliki sebuah integritas dan pengaruh yang kuat untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. Maka engkau akan mengambil kemenangan demi kemenangan dan engkau akan menang di dalam kerohanianmu. Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid 7 halaman 307. Saudaraku, itulah menjadi bahagian hidup kita pada akhir zaman. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku, kata Yesus, di atas tahta, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahta Allah Bapa. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan, Roh Nubuat, supaya keselamatan kita menjadi bagian kita. Bila mana Yesus datang kembali di awal, semua kita yang hadir di sini akan diangkat bertemu dengan Yesus dan masuk dalam kerajaan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.